Sebut saja aku Indra. Aku ingin menceritakan kisah hidupku tentang pilihan, karma, dan penyesalan yang hingga kini masih tinggal. Dulu, aku pernah mencintai seorang wanita yang bagiku nyaris sempurna, namanya Maya. Ia cantik, lembut, dan memiliki ketulusan yang jarang kutemui pada siapapun. Kini, Maya adalah mantan istriku, sekaligus ibu dari salah satu anakku. Aku dan Maya berpacaran selama 5 tahun, waktu yang tak singkat. Aneh rasanya mengingat bahwa selama itu kami hampir tak pernah bertengkar. Bukan karena aku selalu benar, melainkan karena Maya terlalu sering mengalah dan memahami. Ia bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang berbeda denganku, namun tak pernah sekalipun mengeluh tentang keadaanku. Di tahun kelima hubungan kami sepakat melangkah ke jenjang yang lebih serius. Orang tua kami merestui, persiapan pernikahan pun dimulai. Semua diurus oleh Maya. Dari hal besar hingga yang paling kecil, aku hanya memberi sejumlah uang, jumlah yang sebenarnya tak seberapa. Tapi Maya menerimanya dengan senyum, bahkan terlihat bersyukur. Saat itu, aku merasa dicintai sepenuh hati. Tanpa sadar, aku justru menyia-nyiakannya. Beberapa bulan menjelang pernikahan, Maya semakin sibuk. Kesibukan yang justru membuatku merasa kesepian. Aku mulai sering menghabiskan waktu bersama teman-temanku yang masih lajang. Dan di sanalah aku mengenal Rina, gadis berusia 19 tahun, manja, kekanakan, dan sangat berbeda dari Maya. Kedekatan itu berkembang tanpa kendali, hingga akhirnya aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidur dengan Rina, bukan sekali. Dari situlah semuanya runtuh. Rina takut hamil dan menuntut tanggung jawab. Ia mengancam akan membuka hubungan kami pada keluarga Maya jika aku menghindar. Dalam kebingunganku, aku berjanji akan menikahinya, namun setelah aku menikah dengan Maya. Janji yang sangat keji, kini kusadari Rina tak sepenuhnya percaya. Ia memintaku mengenalkannya pada Maya agar ia bisa berhubungan langsung dengannya tanpa perantara diriku. Aku pun menyetujui permintaannya. Aku memperkenalkan Rina pada Maya sebagai adik seayahku. Kebohongan itu terasa mudah karena aku memang berasal dari keluarga broken home. Aku tinggal bersama ibu dan ayahku pernah menikah lagi sebelum akhirnya meninggal. Dan Maya percaya aku dan Maya pun menikah. Pernikahan yang meriah, hangat, dan dipersiapkan dengan sempurna oleh Maya. Rina hadir di hari itu, berpura-pura bahagia. Setelah menikah, Rina terus mendesakku untuk segera menikahinya. Aku punya minta waktu beberapa bulan, kataku. Namun di balik semua itu, aku tetap menjalin hubungan dengannya, diam-diam di belakang Maya. Sebulan setelah pernikahan, kabar bahagia datang, Maya hamil. Aku seharusnya bersyukur. Tapi yang kurasakan justru campuran bahagia dan ketakutan. Malam itu menjadi awal kehancuranku. Seperti biasa, aku bertemu Rina di rumah ibuku. Ibuku sudah mengetahui hubungan kami. Di sanalah Rina memberitahuku bahwa ia juga hamil dan kembali menuntut pernikahan. Tanpa aku sadari, Maya ada di rumah itu. Ia mendengar semuanya, malam itu Maya histeris. Dunia yang ia percayai runtuh seketika, kebohonganku terbongkar. Ia meminta cerai malam itu juga, aku menolak. Aku tak sanggup menceraikan istri yang sedang mengandung anakku. Akhirnya, dengan hati yang hancur, kami membuat kesepakatan kejam. Aku akan menceraikan Maya setelah ia melahirkan, lalu menikahi Rina. Sekini, 10 tahun telah berlalu, aku adalah suami Rina. Namun anehnya, aku tak pernah benar-benar meninggalkan Maya. Maya kini telah menikah lagi. Suaminya tampak baik, lebih mapan dariku, dan yang paling menyakitkan, Maya terlihat bahagia. Sungguh bahagia, sementara aku hidup dalam rumah tangga yang penuh pertengkaran. Rina tetap kekanakan, dan aku lelah, sangat lelah. Aku masih menyimpan foto Maya, di dompetku, di ponselku, di laptopku. Hampir setiap kali aku punya waktu senggang, aku melihat wajah itu, wajah wanita yang dulu mencintaiku tanpa syarat, dan yang aku hancurkan dengan tanganku sendiri. Dan inilah kisahku tentang cinta yang kusia-siakan, tentang karma yang kini kuterima, tentang penyesalan yang tak pernah benar-benar pergi.